Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini sepatu kesayangan saya. Menemani saya goes kemanapun atau jalan kaki kemanapun. Saya goes ke Selawi, dari Pemalang Selawi PP, itu juga memakai sepatu ini. Saya goes di sekitar Pemalang, juga sepatu ini. Saya jalan-jalan mau ke Semarang, ke Jogja, juga sepatu ini. Ini sepatu yang mungkin tidak terkenal dan murah, tetapi setia menemani saya. Setiap orang, kita selalu berjalan menempuh dari satu tempat ke tempat lain, entah lewat dengan transportasi apapun, kita butuh alas kaki. Selain alas kaki yang menemani kita, tentu saja kita tidak sembarang jalan. Kita harus mengetahui kita mau kemana jalannya. Jangan sampai bingung, tidak jelas arah. Kita dari mana, mau kemana, supaya bisa memperkirakan berapa BBM yang harus kita butuhkan. Berapa waktu tempuh yang kita butuhkan. Kalau naik motor, naik mobil, kalau jalan kaki, goes, naik sepeda, harus diperhitungkan. Dan juga rintangan-rintangan di jalan, apakah jalannya aspal, cor-coran, atau berbatu, dan seterusnya. Untuk tahu itu, kita harus tahu tujuan kita, jalan kemana, asas dan dasar kemana. Kalau hidup kita hanya asal jalan, kita tidak jelas arahnya, bisa maju mundur, bisa kanan kiri, bolak-balik, muter saja, tetapi harus jelas arahnya ke sana. Maka dari sini akan saya capai ke sana. Dengan apa saja? Kalau dengan hidup, yaitu dengan keutamaan-keutamaan apa saja yang harus saya siapkan. Maka kita harus tahu arah kita. Yesus sendiri hari ini berbicara tentang akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita harus jelas tujuannya kemana, yaitu kepada Tuhan sendiri. Dalam latihan rohani asas dan dasar nomor 23, Santo Ignatius membuat satu retret panjang untuk umat yang dinamakan asas dan dasar hidup kita, hidup manusia. Harus jelas kita arahnya kemana. Dikatakan di situ, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah Tuhan kita. Kalau segala sesuatu diciptakan, yaitu barang, benda, kedudukan, jabatan, itu diciptakan untuk memuji atau mengejar tujuan tadi diciptakan. Tujuan manusia diciptakan, yaitu apa? Menghormati, memuji Tuhan kita. Kita harus selalu mengarah kepada Tuhan. Kalau barang-barang atau relasi, persahabatan, atau juga kedudukan kita, penghormatan kita itu menghambat kita untuk mengarah kepada tujuan kita diciptakan, memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, kita tinggalkan. Tapi kalau barang, persahabatan, sesama, bahkan juga kedudukan, penghormatan kita, gaji, dan seterusnya, kalau itu menghambat kita untuk mengarah pada Tuhan, maka harus kita lepas. Kalau semakin mendukung kita pada Tuhan, itu kita ambil. Maka patokannya jelas setiap kali pilihan-pilihan itu, yaitu selalu untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan. Semua barang lain, semua ciptaan lain, semua kedudukan, pangkat, jabatan harus kita lepaskan kalau gondeli kita, menghambat kita, atau justru malah menjauhkan kita dari tujuan kita diciptakan. Maka kita semua manusia harus memilih mana yang lebih memuliakan Tuhan, mana yang bisa membuat kita semakin ad amdg, ad maiorem Dei gloriam, semakin mulianya nama Tuhan, semakin dimuliakannya, dipuji Tuhan kita.
itu jelas tujuan utama langkah hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan sembarang untuk memilih arah kita. Jangan sembarang kita jalan, tetapi kita harus menentukan tujuan tadi supaya langkah kita jelas, pasti bisa direncanakan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mempunyai kedudukan, tetapi kedudukan itu membuat kita jauh dari memuji, mengabdi Tuhan, maka harus kita tinggalkan. Kalau kita mempunyai pacar dan ternyata pacar itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, harus kita tinggalkan. Kalau kita mempunyai kedudukan, kalau kita mempunyai barang, kalau kita mempunyai apapun, tetapi hal itu semakin Tuhan tidak dimuliakan, semakin menjauhkan kita dari tujuan kita diciptakan, memuji, mengabdi Tuhan, maka itu harus kita tinggalkan. Orang zaman sekarang itu dibolak-balik. Tujuan dijadikan sarana, sarana dijadikan tujuan. Sarana lebih penting daripada tujuan. Yang penting saya mempunyai kedudukan, tidak tahu caranya, apakah jujur atau tidak. Yang penting saya mempunyai uang, tidak tahu itu jujur atau tidak. Yang penting saya mempunyai penghormatan, dihormati, apakah itu melanggar, menindas orang lain dengan kesombongan, dengan seluruh keangkuhan kita atau tidak. Dengan membayar orang-orang supaya mereka menghormati saya, mereka selalu menyegani saya atau tidak. Maka kadang-kadang kita memilih sarana dulu, yaitu entah itu kedudukan, entah itu jabatan, entah itu apapun kita kejar. Sementara tujuan dilalaikan. Saudara-saudari yang terkasih, saya beberapa kali bertugas di pedesaan, bahkan juga di perkotaan. Di pedesaan itu bisa di daerah Wonogiri pernah, di pedalaman Papua pernah, di kota di Jakarta pernah, di Sentul City pernah, saya bekerja di Purwokerto juga pernah, sekarang di Pemalang. Dan ternyata ada beberapa yang saya temui. Ada orang yang ditawari menjadi lurah, tetapi dia harus meninggalkan imannya. Maka dia tidak malu-malu meninggalkan imannya untuk dipilih menjadi lurah, untuk diberi kedudukan, untuk diberi semacam anugerah yang menguntungkan dia secara manusiawi, tetapi tentu menjadi pembicaraan banyak orang karena dia meninggalkan Yesus yang sebagai tujuan. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Kita meninggalkan Yesus, kita tidak mempunyai kehidupan. Saya bisa menghormati orang-orang yang mengatakan, Romo, saya sudah seumur hidup saya susah, makan susah, dan seterusnya. Ini kesempatan saya untuk mendapatkan kedudukan. Bukan seperti itu. Kalau Yesus mengatakan, menurut Santo Ignatius juga, mana yang menjadi tujuan yang kita dahulukan. Dan sarana itu kita pilih, sementara yang mendukung tujuan hidup kita. Ada banyak orang ditawari kedudukan. Ada banyak orang ditawari menikah dengan orang yang mungkin lebih tinggi, lebih ganteng, lebih cantik. Dan juga orang-orang yang mempunyai kedudukan, maka dia akan luluh dengan cepat dan ngikut saja. Itu masih lumayan kalau di belakang nanti kembali menjadi pengikut Kristus lagi. Tetapi kadang-kadang sudah lupa, bahkan lama-lama kemudian sudah tidak terbiasa lagi berdoa dengan cara-cara yang dulu ketika masih menjadi pengikut Kristus. Maka itu yang menjadi pesan saudara-saudari yang terkasih. Kita tentukan arah tujuan kita, lalu kita melangkah dengan pasti. Kita disertai Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.